trio pejuang pemerintah Kabupaten Kuningan dan pemerintah Provinsi Jawa Barat berfoto bersama. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk trio para penggagas, inovator dan motivator. Wah, luar biasa. Baik, hadirin dia berbahagia. Satu pose lagi. Iya, berikan tepuk tangan paling meriah untuk kita semua. Baik, hadirin yang berbahagia, berikan tepuk tangan sekali lagi kepada para tokoh pejuang, motivator, inspirator Kabupaten Kuningan dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Baik, hadirin yang berbahagia, izinkan saya akan mulai dengan sebuah quote sebelum kita mendengarkan bersama motivasi dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. A leader is one who knows the way, goes the way, and goes the way. Seorang pemimpin adalah yang mengetahui caranya, melakukan caranya, dan menunjukkan caranya. Dan siapa figur itu? Figur itu adalah motivator kita. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Dr. Herman Suryatma MSI John C. Maxwell. Terima kasih. Atur nuhun. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Apes. Sampurasun. Apes. Wilujeng siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan wa syukurillah. Amma ba'du. Puji sareng syukur mangurang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina dinten ieu dinten insyaallah penuh barokah. Urang tiasa patukang lawung, patukang wajah dina kayaan sehat walafiat. Salawat salam mugia kita dipacurahkeun ka junjungan urang sadayana Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kakulagina sahabatna umatna tuh mudah-mudahan syafaatna dugi ka urang sadayana khususnya keluarga besar konflik Kabupaten Kuningan anu insyaallah taat kana risalah tuntunan anu kusimkuring bibi hormat Balad Simkuring, Solmen Simkuring, Pak Dian, Sekda Kabupaten Kuningan, Ketua Konflik Kabupaten Kuningan Sami Simkuring, Ketua Konflik Kabupaten Sumedang. Dugi kaina terjadi gentos, masih Ketua Konflik Kabupaten Sumedang. Aya aturan Bapak Ibu sesama Ketua Konflik dilarang saling mendahului. Hapunten syukuring ieu payunan ngalih ka gedung sate. Syukuring ini ada di payun ya, Pak Sekda ya. Unsur Forkopimda Kabupaten Kuningan, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Ketua PN, Pak Ketua PA, atau yang mewakili. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan, mewakili tim penggerak PKK. Paminta ya ibu mah apa atur kita ya, Bapak ya. Demi Allah, Simkuringnya tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik tanpa pembojo. Garis ya, Bu Sekda, Ibu Ketua DWP Simkuring, Wakos Janten Sekda, Wakos Janten Penjabat Bupati. Dugi kayeuna paminta aya ketua tim penggerak PKK ke aya ketua DWP asa teu pararup. Ayeuna wae
di Bandung simkuring subuh tamu 5 meluncur keras ke kaki Gunung Ciremai disambungkan dia asa tuh para rebus besar inung budak hidup inung budak hidup ibu-ibu hidup mama the power of mama wes carana malah yang penting mah ibu-ibu bahagia ya. Lain-lainnya mengikuti karena paling sering jadi ibu-ibu ya kan komisi kuring tidak friendly tidak bersahabat dengan ibu-ibu nggak bahaya ya. Oke ibu-ibu ya Bapak Ibu ya para sepuh sadayana hadir oge para asisten ya para staf ahli ya kepala OPD sa Kabupaten Kuningan ya hilang para pejuang lapangan dia biar tekor asal sohor sami-sami alumni simkuring tahun 2007 camat perbatasan Sarma Majalengka. Simkuring terkenal camat anu bageun di Jatinunggal. Asli Pak, cek aja ke Jatinunggal. Camat pembageun. Teu aya pengkolan camat di Simkuring teu aya. Tanjakan camat teu aya. Karena memang aktif gitu. Kalau pesan Pak Camat tetangga di Majalengka, kecamatan atau minatnya Lemah Sugi, rencangan sekolah. Jadi di kecamatan masing-masing mah orang teh rajin gitu. Nah, pamindungan 1 minggu batu karya gini kan, Kecamatan Jatinunggal kalau masuki, Kecamatan masuki kan Jatinunggal. Silaturahmi Pak. Banyak nyusua silaturahmi. Ah bawa macam aja iya. 1912 ya, suka Cirebon ya. Kan yang mulai direkam ya kan mah. Jok kita namanya. Direkam di share tuh di medsos. Lurus ujung kita sekatnya ternyata kerja di camatnya turunus kan ada ya ya merekam tanpa persetujuan itu masuk delik undang-undang ITE. Kadang-kadang ini makan rekaman itu dipotong di share padahal konteksnya kan hanya job. Oke itu ya Pak Camat ya, yuk pembagian itu rencana itu balik bagian menuju di kampusnya bagian demi Allah demi Allah bagian ya sekali promosi lah tenang aja bro kok jaminan dulu tuh informasinya di sektor gitu bagian di kudratnya apa bagian apa bagian iya jangan dulu sadar ya apunten ya simpurin di payun ya bro nya sanes berarti simpuling lebih dari teman-teman gak sami wae lah mungkin masalah garis tangan aja. Oke tetap semangat ya. Oke orang tepat di terus jadi kepala dinas sedena ya amin. Terus rekan-rekan para administrator ya administrator pengawas pejabat fungsional para guru SMP SMK perwakilan SMP SD MI MTS, MK, PAUD, PUM sarjana ya anggota biasa disebat di Jiji ibu-ibu PKK hadir anggota perwakilan dan wanita ya dari organisasi kemasyarakatan dari private sektor sarjana hadir di dia anu simpul di PKRS tur insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Daraman Bapak Ibu? Aman? Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu sadayana simkuring Widi kangge nyamutan simkuring lamun tebina sasih dan sabajaran mudah-mudahan masihan manfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Ya mudah-mudahan memotivasi, menginspirasi keluarga besar Polri Kabupaten Kuningan. Bapak Ibu, ya dalam kehidupan itu tidak lepas dari 3 dimensi waktu. Saya ingin memulai dari sana. Dalam kehidupan ini tidak lepas dari 3 dimensi waktu. 1 the past, present, future. Ya, kita bisa belajar dari masa lalu. Learning from the past. Kita bisa mengkaji ini, memahami ini, understanding the present, dan kita bisa mempersiapkan masa depan. Preparing for the
new future. Jadi masa lalu, masa kini, masa depan. Dalam terminologi yang budaya Sunda dikenal dengan nyoreang mangsa katukang ngaji diri kiwari pikeun mapak mangsa rek datang. Itu konsep Tritangtu dibuat. Ya, nyoreang mangsa katukang ngaji diri kiwari pikeun mapak mangsa rek datang. Hari ini ada karena ada hari kemarin, dan esok ada itu karena ada hari ini. Dan saya ingin menempatkan hari ini, ya, satu sisi kita akan belajar dari masa lalu, biar kita mengkaji hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, dan insya Allah Bapak Ibu bisa menjemput masa depan yang lebih cerah, yang lebih baik untuk Kabupaten Kuningan agar menjadi kabupaten termaju di Jawa Barat. Itu dong. Ya karena kumpul di dia capek-capek, coba panas. Ya, kalau tidak eces, tidak jelas alamatnya, tidak jelas alamatnya, mungkin jauh-jauh di Bandung kan dia urusan apa? Kan yang jadi pagarian pulang gawe, saya kata pulang enggak, maksakan mana karena ini penting. Punten Pak, bukan karena kurang kerjaan, banyak acara. Dan saya cancel acara-acara yang lain, dan saya sengaja datang, ya, meluangkan waktu ke Kabupaten Kuningan karena Bapak Ibu adalah orang-orang penting. Bapak Ibu adalah ASN, Bapak Ibu adalah keluarga besar ASN, Bapak Ibu adalah keluarga besar konflik, dan Simkuring Sekda Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat tanpa didukung didukung konflik sak Provinsi Jawa Barat 27 kabupaten kota mati langka. Karena itu Bapak Ibu adalah orang-orang penting, ya, dan Simkuring harus memberikan atensi khusus. Itu Pak Sekda. Bagi saya ini prinsip. Oke Bapak Ibu, tapi dengan catatan kudu eces hasilnya. Kadeleun karasa karapa. Setelah pertemuan ini namanya juga keren, Motivation Day. Setelah ini kinerjanya kudu lebih halus. Biasanya jam 8 datang ke kantor, itu jam setengah 8. Biasa jam setengah 8, jam 7 rebun-rebun. Kalau perlu subuh ke kantor. Nah makanya kata Pak, tos kuat ke kantor. Boleh tidak? Melanggar aturan tidak? Banyak hal yang bisa kita kerjakan di kantor. Kalau perlu saya sapu, udah mau batal lah jadi kepala dinas saya sapu. Ya kan? Sehingga Pak Kepala Dinas sekali saya sapu, BD Dinama pasti stafnya akan cek, recheck, cross check, sehingga dinasnya akan selalu bersih. Padahal hanya sekali saja Pak Kepala saya sapu. Ya, saya kira harus ada perbaikan Bapak Ibu. Kalau tidak rugi kita. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, esok sama dengan hari ini rugi kita. Kalau ternyata kita lebih bagus, ya silakan dong. Dan saya ingin memastikan kehadiran saya, walaupun sederhana, walaupun terbatas, punten, harus eces, harus kadeleun karasa karapa ada peningkatan kinerja Bapak Ibu Korpi ASN Kabupaten Kuningan. Siap? 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 Cak. So, udah, kita mah sumpah adat, selesaikan seradat supaya tidak ada tanda-tanda. Cak. Tadi kalau melanggar, ternyata kinerjanya tidak lebih baik setelah acara ini. Nah, cek kurang sumpah mana? Namun sumpah teh terletiknya. Naik non, naik sumpah, naik non. Naik non Pak, naik non. Saya selalunya cek bapak-bapak tak. Jadi namun tidak dilaksanakan, kalau kinerjanya tidak jauh lebih bagus setelah pertemuan ini, berarti bapak-bapak etak weh. Berhasil ditunjuk, tinggal ikan wae sebulan 2 bulan ke depan memakai egan berarti, nah udah kalahkan. Sok udah jadi pikiran lah. Kadang-kadang jadi rajin apa-apa, pakai rajin ini mah subuh-subuh, sosok-sosok jam dina terus ngaberempat ke kantor, mawi kamari, namanya Motivation Day, secara pasekdan, lamun abdi di lampung saya, masih buruk. Oke Bapak Ibu ya, ya makanya saya mohon Bapak Ibu redupkan dan kemudian tidak lanjuti. Pok, pek, prak, pok ngomongkan, ya pek rasakan, prak laksanakan. Nah yang paling penting itu prak.
prak-prakan, pok, prak, pokok pek rasakan, prak laksanakan. Jadi setelah ini Bapak Ibu silakan diskusikan lagi. Yang saya sampaikan diskusikan lagi. Kemudian rasakan, open mind. Diskusikan, tapi syaratnya open mind, dibuka otaknya. Supaya bentar-bentar. Karena diskusi itu bisa atas bawah, samping kiri kanan, tidak ada istilah hierarki kalau diskusi. Jadi Pak Kadis harus membuka diri, jangan karena staff kemudian jadi mental. Open mind, ya. Kok ngomong deh, maka setelah itu masukkan ke hati, open heart, open heart. Hatinya dibuka, hembuskan ke hati, rasakan itu, yang didiskusikan itu rasakan. Nah, insya Allah pada akhirnya open will akan menjadi niat dan itu akan dieksekusi. Yang paling penting mah eksekusinya, bukan motivation day-nya. Sekali lagi, yang penting bukan motivation day-nya, yang penting adalah tindak lanjutnya, peningkatan kinerjanya. Jangan sampai cundong-dong tinggal ikut. Ruangan ini penuh, semua pakai kopi, gagah-gagah, tapi setelah dari ruangan ini biasa-biasa saja. Siap Bapak Ibu? Siap. Saya ingin kontrak belajar dulu. Itu namanya kontrak belajar. Oke Bapak Ibu, berikutnya saya akan membahas satu-satu nyorean bangsa ratukan ngaji diri kiwari bikin mapak bangsa ratukan. Tapi saya akan memulainya dari akhir. Punten ada yang kelainan. Rada beda di Batur. Jadi hapunten depami. Di pasien amanah dengan Sekda Jawa Barat. Besok lusa mungkin padian tos. Tapi punten, tapi ayunan padiannya punten bisa. Kenapa? Karena memang saya sedikit berbeda dari yang lain. Nah, salah satunya saya selalu berangkat dari akhir, bukan berangkat dari awal. Oke? Berangkat dari akhir. Dan ini cara berpikir yang sederhana tapi akan powerful, akan dahsyat dan Bapak Ibu silakan praktekkan. Saya cukup intensif mendalami persoalan ini. Ini namanya psikoanalisis. Orang banyak yang terjebak begitu, terkecoh seolah-olah nomor satu itu kompetensi. Enggak. Seolah-olah materi. No, seolah-olah jabatan. Enggak, bukan. Itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1 adalah keyakinan kita. Niat kita. Inamal amalu bi niat. Kan begitu. Inamal amalu bi niat. Dan niat yang baik, sebaik-baiknya niat adalah ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah? Niatkan ibadah itu. Yang keduanya, Rasulullah bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sederhana aja. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat. Dan itu harus dari akhir berpikirnya, bukan dari awal. Bahasa kurang ingat paling penting start from the end, mulai dari akhir. Jadi sebelum kita melakukan apapun, kan dimulainya dari niat. Dan niat itu yang paling baik adalah mulainya dari akhir. Dan akhir yang akan kita tuju sebagai ASN adalah mensejahterakan masyarakat Kuningan. Setuju? Kan sumpah prajuritnya itu. Bapak Ibu dikasih gaji, dikasih TPP oleh siapa? Oleh negara, dari pajak yang kita kutip dari rakyat. Untuk apa? Untuk mensejahterakan masyarakat Kuningan. Niatkan Bapak Ibu bertugas di Pemda Kabupaten Kuningan semata-mata karena ibadah, karena memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kuningan. Itu yang harus ada di benak Bapak Ibu. Clear ya? Nah, berikutnya kesejahteraan yang seperti apa? Ada ukurannya, ada indikatornya. 1, kemiskinan harus turun signifikan. Bukan padu turun. Karena kalau padu turun, jangan-jangan tanpa ASN juga masyarakat mah akan makin bagus. Coba aja. Punten,
Pak Kadis Indah mana? Pak Kadis Indah. Bapak tutup deh. Sebulan bulan kantor Bapak. Kira-kira pasar tutup mah? Wah. Artinya tanpa Bapak, masyarakat itu jangan-jangan baik-baik saja. Coba Bapak tuh pesantren. Iya kan? Itu pertanyaan mendasar. Kalau saya tidak ngantor, kira-kira kantor goncang mah? Lu kayak keprok, alhamdulillahnya. Mana anak-anak tidak harus ngantor, mau mengganggu. Artinya kan, yes. Jangan-jangan dinas indah gowo. Itu tidak boleh Pak. Makanya mulailah dari akhir, dan akhir itu adalah kesejahteraan masyarakat dan ukurannya jelas. Hiji, kemiskinan harus turun signifikan. Yang kedua, pengangguran harus turun signifikan. Pak Sekda tidak perlu turun. Yang ketiga, stunting. Bu Ketua, berapa stunting Kabupaten Majalengka hasil SKI Survei Kesehatan Indonesia? Kuningan. Bulan? Persentasenya berapa? Kuningan. Angka terakhir dari SKI. 20? 3%. Atau tinggi pisan. Memang sih di atas rata-rata Jawa Barat. Jawa Barat 21%. Ini PR Pak. Kuningan 23. Sumedang 14. Dan bisa. Sebelumnya 27%. Lebih tinggi dari Kuningan. Tapi sekarang Sumedang lebih kecil dari Kuningan. Begitu bercanda cek siapa. Pakai EPPGBM, elektronik pencatatan dan laporan berbasis masyarakat, by NIM, by Ades, dan bisa di tracking langsung. Saya kira Kuningan pasti bisa. Itu Bapak Ibu. LPE berapa? Laju pertumbuhan ekonomi. IPM berapa? Itu pertanyakan. Kalau ternyata penurunannya, capaiannya biasa-biasa saja, maka Bapak Ibu dipertanyakan. Kenaon aya korpi di Kuningan, kenaon aya ASN di Kuningan. Kalau kehidupan masyarakat Kuningan tidak ada perubahan yang signifikan, ya silakan aja tanya sama Bapak Ibu. Dan kalau di Jepang Pak, orang Jepang kemudian tidak bisa berbuat banyak, itu harakiri Pak. Di Jepang rasa malunya itu dia tebus dengan harakiri. Harakiri tidak bagus. Tapi kenapa dia harakiri? Berarti dia malu. Itu yang bagus. Ada akuntabilitas. Jangan sampai kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi, ASN ketawa ketiwi, biasa-biasa gitu loh. Ada sesuatu yang harus kita perjuangkan Bapak Ibu. Ada sesuatu yang harus kita atasi. Pak Camat, wayana ulah nyincet. Baheula, eta baheula. Ayeuna mah ulah wayana. Kita buka data Kuningan. Saya izin untuk membuka. Indikator makro Kuningan, ya, terakhir 2023. PDB per kapita 16 juta. Bagi 12 berapa? Pertumbuhan ekonomi 5%. Lumayan. Sama dengan Jawa Barat dan nasional. Tingkat pengangguran terbuka 9,49%, di atas rata-rata Jawa Barat 7,44%. Berarti pengangguran di Kuningan luhur. Sekali deui, luhur. Luhur. Kemiskinan 12,12%, di atas rata-rata nasional, di atas rata-rata Jawa Barat. Jawa Barat 7,62%, nasional 9,36%. Punten Bapak Ibu, ini bukan untuk konsumsi media, ini untuk konsumsi kita. Biar Bapak Ibu tahu aja posisi Kuningan hari ini seperti apa. Nyeri hati kan? Nyeri hati kan Pak? Kamu di Jepang mah tadi harakiri tadi Pak? Di Jepang. Diulang mah udahlah.
Minimal gawe lebih hadir Pak. Ayo dong. Malu Pak. 12 itu tinggi Pak, 2 digit Pak. Pengangguran 9,49 itu tinggi Pak. Dan itu tanggung jawab kita. Terus siapa yang tanggung jawab? Yang paling bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat adalah aparatur negara yang dibayar oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Membangun, melayani, memberdayakan. Itu tugas kita. Membangun agar rakyat sejahtera, memberdayakan agar rakyat mandiri, dan melayani agar rakyat mendapatkan keadilan. Itu yang harus kita lakukan. 3 fungsi pemerintah. Pertanyaannya, sudah optimalkah Bapak-bapak melaksanakan tugas pemerintah? Membangun, memberdayakan, dan melayani. Survei membuktikan angkanya ini bukan urusan jabatan Pak, ini bukan urusan besar-besarnya TPP Pak, ini urusan kesejahteraan rakyat dan itu yang menjadi tugas utama kita, dan itu harus diikhtiarkan dan Bapak Ibu tidak perlu kecil hati, karena saya yakin bisa. Kalau biasanya penurunannya 0,5 kan progresnya bagus tuh 0,5. Wayahna Kuningan tahun harus 1,5% turunnya. Dan itu berat. Siap? Siap? Para camat bariskan Mas Enda. Instruksikan para camat harus tinggal di lokasi kecamatan. Tidak ada camat yang diduga. Siap. Saya seperti itu Pak waktu di Sekda. Atau Anda mengundurkan diri dari camat. Kita kecamatan lain warisan di akhir ini kurang ada bro. Itu adalah representasi negara di tingkat kecamatan dan negara tugasnya mensejahterakan, dan hari ini di Kuningan masih ada 12,12% masyarakat miskin dan 7%-an yang nganggur. 9%-an yang nganggur, 9,49. Gitu dong Pak Camat. Kalau perlu bersumpah Pak Camat, saya tidak akan pulang sebelum kemiskinan turun signifikan. Sebelum kemiskinan turun signifikan. Kata Rasulullah itu juga kuma anteran melah. Yang lain turun. Dapur bojoge menuju rumah sebulan balik nanti sebenarnya ada tinungan. Anteran. Karena tugas camat itu 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu. Berat Pak, dari berat mana aja? Udah hayang Pak, kita ayam PPAK. Pulau pintu kode. Itu Pak Sekda. Demikian juga para kepala dinas. Nggak bisa biasa-biasa Pak. Kita harus bersegera. Termasuk Jabar. Kenapa saya sangat atensi? Karena kalau Kuningan bisa melompat, kabupaten kota lain juga bisa melompat, ya, yang pada akhirnya Jawa Barat juga akan hebat. Jadi Jawa Barat hebat apabila kabupaten kota hebat. Makanya saya berkepentingan Kuningan ini hebat. Era muda. Sengaja saya tidak turunkan tadi, biar Bapak Ibu malu semuanya. Ini adalah simbol Kabupaten Kuningan. Pertanyaannya kenapa? Kok Karuhun Kuningan ya di lambangnya itu ada gambar kuda? Tadi saya ngobrol sama Pak Bupati. Nggak sembarangan. Kuda ini dinaiki oleh Adipati saat itu untuk syiar Islam dan lain sebagainya, berjuang. Bahkan waktu zaman VOC konon katanya kuda yang menjadi lambang ini tidak mempan ditembak. Artinya Kuningan punya sejarah gilang gemilang. Jangankan masyarakatnya, kuda nawai kuat. Iya Pak. Otomatis itu kan harus mensugesti ASN.
representasinya muda. Jadi mulai capek ASN Kuningan mah. Siap Bapak Ibu? Siap bekerja 7 hari? Nah, jadi awalnya tuh. Siap bekerja 7 hari? Siap bekerja 1 kali 24 jam? Isuk pakai itu kamu diono pas kita pakai Sabtu lain untuk kali. Undangan hari Sabtu Pak. Hari Minggu kalau memang negara membutuhkan. Kita nggak bisa lagi mikir Pak, kemiskinan 12%, pengangguran 9%. Siang malam kalau memang dibutuhkan, patriot call hadir wayana. Nanti kalau sudah turun signifikan silakan sama naik Pak. Berikutnya, Bapak Ibu, ya memang aparatur negara seperti itu. Bapak Ibu bukan pegawai swasta. Ya pemerintah Kuningan bukan milik Afidini Murah. Ini milik negara, milik rakyat, dan rakyat menunggu kiprah kita. Dan kiprah kita kudu eces, kudu genre, kadele, karasa, karapa. Kemiskinan harus turun, stunting harus turun, pengangguran harus turun, dan semuanya harus signifikan, bukan padu turun. Dan itu berat Bapak Ibu, tapi saya yakin bisa. Oke, tadi ya nyorean bangsa katukan dan jadi dijoli pikir Bapak Marek data. Saya mulai dari bangsa rek data bagaimana Kabupaten Kuningan kemiskinannya di bawah 5%. Amin. Bagaimana Kuningan penganggurannya di bawah 3%. Amin. Bagaimana di Kuningan tidak ada lagi stunting alias zero new stunting, tidak ada stunting yang baru. Amin. Kita komitmenkan hari ini dan saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Itu Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Mengkaji hari ini. Caranya bagaimana? Nyorean masa depan, belajar dari masa lalu, memahami hari ini. Caranya itu biar kita bisa menjemput masa depan. Itu jurus 3 dimensi waktu Pak. Nyorean masa depan, ngaji diri keluar pikir mampat masa depan. Tapi mulai dari masa depan dulu. Tentukan kemiskinannya turun di bawah 5%. Kan penganggurannya bisa turun di bawah 3%. Yakinkan stuntingnya tidak ada. Baru apa yang harus kita lakukan? Kan begitu pertanyaannya. Belajar dari masa lalu, memahami masa kini. Kalau masa lalu Bapak Ibu ngantor seperti kemarin-kemarin, ya robah dong ngantornya. Gitu Pak. Kalau masa lalu Bapak Ibu bekerja mulai dari DPA dan ternyata biasa-biasa, robah dong, jangan mulai dari DPA. Kalau masa lalu Bapak Ibu sok loba atuda, robah dong, jangan pakai atuda. Biasanya kan pas dilaksanakan Pak Kadis kegiatan punten Pak teu acan cair kantosna. Punten Pak SDM-nya terbatas. Punten Pak tuju seluruh kegiatan. Punten Pak Sekda, punten Pak Kadis, Pak Asisten. Kalau ada Kadis yang mengeluh seperti itu, sejatinya masalahnya ada di yang bersangkutan. Kadisnya itu bermasalah. Dan saya bisa buktikan itu. Kalau ada kepala dinas, camat yang mengeluh, kalau ada pimpinan yang mengeluh, berarti masalahnya ada di pimpinan itu. Pimpinan itu tidak boleh mengeluh Pak. Mengeluh adalah kamu. Pak, kegiatan justru karena banyak kegiatan pemasaran stunting dulu turun. Pak, teu aya anggaranna justru karena tidak ada anggaran pemasaran stunting bisa turun. Pak, SDM terbatas justru karena SDM terbatas pemasaran stunting bisa turun. Itu yang harus kita lakukan. Dan mental itu yang kita butuhkan hari ini. Ini masalah mental Pak, ini masalah pola pikir. Lain atuda gantiku sanajan tuh anggaran hayu kurang turun dan stunting. Sanajan personil terbatas hayu kurang rempung sauyunan ya, rempung jumbung sauyunan saredak saingkel sabobot sapiannya ngatasi stunting.
Sanajan teu aya biayana hayu urang keureuy. Sanajan. Sanes atuh. Sederhana kan? Sederhana kan Pak? Tidak usah pakai duit kok. Tidak usah pakai duit. Sahana bangun duit itu hanya bagian kecil saja membangun dengan uang itu. Zaman baheula aya nu namina rembuk desa, aya nu namina bahrutang. Bisa ngebangun can aya dede. Tidak ada bantuan dari APBD, tapi desa-desa bisa ngebangun zaman baheula. Modal finansial itu hanya modal sebagian saja. Modal uang itu hanya bagian kecil aja. Yang paling besar adalah modal sosial. Namanya social capital, dan itu mulai dari mindset, mulai dari mental modern kita. Gitu Pak Sekda. Jadi kalau yang hadir di sini setelah dari ruangan mindsetnya anger, mental modernnya anger, tidak akan berubah dunia. Saya berani bertaruh, biasa-biasa saja. Dan Bapak Ibu akan malu nanti ditanya rakyat. Pak Camat, bukti kemiskinan Kuningan di Jawa Barat teman sabarahannya, alhamdulillah Bu. Salah satu yang tertinggi Bu. Hidup Kuningan gitu. Enggak kan? Terus Pak Camatnya boga incu, boga budak, boga incu, terus incu nanti tanya, Aki, ayo pengangguran di Kuningan sabarahannya. Weh, Kuningan alhamdulillah pengangguran nanti 8,84, Kuningan teh kurang itu. So, kan tidak Pak. Pasti Pak Camat tidak bisa menjawab. Pasti Pak Kadis tidak bisa menjawab. Lamun incu urang nanya sabaraha pengangguran Kuningan. Kumaha dibandingkan di kabupaten kota lain, pasti dia rewas. Dan waktu itu akan tiba. Waktu itu akan tiba. Anak incu urang akan meminta pertanggungjawaban. Makanya Bapak Ibu, yuk kita berubah dari hari ini. Sehingga pada saatnya anak incu urang nanyakeun ke bagaimana kondisi pengangguran, bagaimana kemiskinan di Kuningan, dengan gagah perkasa Bapak bisa mengatakan Kuningan kemiskinannya paling kecil, paling rendah di Jawa Barat. Kuningan penganggurannya paling rendah di Jawa Barat. Stunting di Kuningan tidak ada. Itu Bapak Ibu. Ya, mulai dari mindset, mulai dari mental, model, mulai dari keyakinan. Yakin tidak Kuningan jadi kabupaten paling maju di Jawa Barat? Yakin tidak? Yakin. Insya Allah, saya siap membersamai Bapak Ibu. Bukan hanya karena saya diundang, Pak Sekda bisa WA saya silakan. Kita bisa saling support. Saya senang kalau Kuningan ya jadi terdepan. Pertanyaannya, Matu Sumedang? Saya sekarang Sekda Jabar Pak, bukan Sekda Sumedang. Karena Sekda Jabar, maka saya berpikir bagaimana membantu Pak Gubernur untuk memajukan Jawa Barat, dan Kuningan bagian dari Jawa Barat. Bahkan Kuningan salah satu kabupaten yang sangat strategis di Jawa Barat. Gunung Ciremai itu gunung paling tinggi di Jawa Barat dan adanya di Kuningan. Jadi orang Kuningan paling sejahtera di Jawa Barat waktunya, dan itu bisa diikhtiarkan, dan itu bisa didesain, dan itu bisa disiapkan. Dan Bapak Ibu ASN ini yang hadir di sini adalah yang punya tanggung jawab menyiapkan, yang punya tanggung jawab mendesain, dan yang punya tanggung jawab untuk melaksanakannya, mengeksekusinya bersama warga masyarakat yang lainnya, bahu-bahu. Siap? Siap Bapak Ibu? Nah, ada suaranya. Punten Pak, habis hilap sarapan tadi. Kamu Diman dibantu sampai sekarang saya belum sarapan. Tapi suara saya kan keras, karena yang bicara bukan fisik saya. Yang bicara adalah mental saya, rasa sayang saya ke Bapak Ibu sekalian. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap? Siap. Cak sekali. Cak. Ya. Saya kira itu yang pertama. 3 dimensi waktu, kita mulai dari akhir, dan akhir yang akan kita tuju adalah Kuningan menjadi kabupaten dengan masyarakat yang paling sejahtera, dengan angka-angka. Silakan rumuskan Bu Bapeda. Pak, datos aya RPJMD, Pak, datos aya RPD, Pak, datos aya RKPD. Itu naon RKPD dan sebagainya udah, tapi bikin perjanjian baru di luar itu. Bikin PK, Pak, dengan para kepala dinas.
tapi jangan dimasukkan ke dokumen untuk pegangan nanti kepala dinas dan pasekda. Stunting tadi 20 turun ke 14, sudah turun ke 2 biji 1%, 2%, udah turun ke 10%. Dari 20 tilu berarti ke 13. Pantun ke pasekda. Pak Kadis Kesehatan mana? Bu Kadis, berani nggak tahun ini ada sisa 8 bulan, targetnya stunting diturunkan berapa? Bukan PPBM, SKI, Bapak Ibu itu kan di 20 tilu. Ya, tahun ini berani diturunkan jadi berapa? Yang ini di dokumen Ibu berapa? Di dokumen resmi Ibu sekarang berapa? Yang SKI? Hah? 23. Dokumen Ibu turunnya ke seberapa persen turunan? 18. Ya? 8,6 turunnya. Siap 10% yang minimal. Jadi 13 ya. Robih PK atau tambahan PK yang ada silakan lanjutkan, tapi Ibu bikin PK bayangan namanya. Perjanjian secara moral antara Ibu dengan Pasekda, antara Ibu dengan Pak Bupati. Jadi kalau kita capai, Ibu tanggung jawab. Gitu Pak. Sini datang dulu ya Pak Sekda. Tamanan jadi pejabat. Karena KPK kita lebih tidak disentapa. Bapak Ibu dicapai ya bayangan. Mulai maju. Karena kuncinya dari pemimpin Pak. Baik pemimpin, baiklah pemerintahan. Baiknya Pak Kadis, maka baiklah dinas itu. Baiknya Pak Camat, maka baiklah kecamatan itu. Pak Camatan Liwon, maka Liwonlah kecamatan itu. Masyarakat kita masih paternalistik. Jadi pegang aja para pemimpinnya, termasuk para camat ini Pak. Dicek berapa yang bikin ekstrim. Saya tanya salah satu camat, Pak Camat mana ya? Jambara. Sabaraha jumlah masyarakat miskin ekstrim di kecamatan Bapak. Mana? Ayah, buka data yang dari Bapeda. Ayah berani bertaruh sama saya enggak? Pak Camat mengatakan tidak ada miskin ekstrim. Mana? Pak Bapeda mana? Ada nggak di kecamatan? Adanya? Benar kalau Bapeda karena pecamat? Camat lah, berapa kecil? Camat pasti tidak apa ada katanya, benar? Bayangkan, camat itu harus apa data? Berapa jumlah masyarakat ekstrim? Adanya di desa mana saja? Berapa target Pak Camat? Kalau ada 100 masyarakat ekstrim di kecamatan saya ada 100. Target saya dalam 5 tahun ke depan jangan kurang dari 50%. Berarti setiap tahun Pak Camat menurunkan 10. Sehingga pada saat 5 tahun 50 orang akan hilang masyarakat ekstrim. Bahkan itu terlalu lama Pak, karena Bapak Presiden meminta tahun 2024 ini masyarakat ekstrim harusnya udah hilang. Yang ekstrim loh Pak, harusnya hilang. Cek lagi ya Pak Camat. Stunting kayak seberapa? 151. Bisa habis nenek gini. Padahal ting sakit itu ting 150 hiji, itu percaya hitung itu 100. Oke, terus. Target turun seberapa persen? Harus punya 100%. Ya, harus zero to stunting, tidak ada stunting yang baru macam. Ada bayi guysnya. Ibu hamil SPG. Ibu hamil SPG. Cum, camat itu apa jumlah ibu hamil? Cum. Data. Mas Ega, jangan upami stuntingnya ibu pun bisa. Upami 23% pantas. Kita apa sih? Tidak ada satu camat yang tahu jumlah ibu hamil. Harusnya tahu persis, karena itu adalah tugas pokok. Mantap ya. Jumlahnya ada berapa, sebarannya seperti apa, sahawai baik adresnya, tugaskan para kepala desa
para lurah untuk bersama-sama memastikan ibu hamil ini sehat. Pasti tidak akan ada stunting. Iya. Awal. Zero to stunting itu ada 2 jurusnya. Ibu pun dan simpulin ibu kan dari. Saya kira Bapak Ibu udah paham. Ada 2 jurus. Bukan siapa jurusnya? 2 jurus, 2 strategi. Strateginya, 1 sebelum kelahiran, 2 setelah kelahiran, 2-nya itu. Sebelum kelahiran, ini di tingkat keluarga, bukan di tingkat makro kabupaten. Itu sensitif spesifik, bukan makro ya, yang berkaitan dengan kesehatan dan non kesehatan itu makro. Iman di tingkat keluarga terdekat oleh roek. Ada 2, sebelum kelahiran, setelah kelahiran. Sebelum kelahiran, ibu hamil. Itu Pak. Hiji, pastikan ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah. Jadi Pak Camat perlu bisa memastikan semua ibu hamil itu mengkonsumsi tablet tambah darah. Bukan hanya diberi saja, tapi diminum tabletnya. Dilakukan kayak itu. Kan mudah. Kedua, kan mudah. Kita pakai APBD, tinggal congkrongan, kasih tubuh agar semua ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah. Dan tablet tambah darahnya ada di puskesmas. Yang kedua, ibu hamil dipastikan 6 kali memeriksakan diri ke petugas kesehatan minimal. Dicek tidak bayi-bayi ada situ. Bapak, ya, ibu terus berapa kali? Petugas kesehatan, terus 2 kali, 3 kali, 4 kali, minimal 6 kali. Katilu ibu hamil harus mendapatkan protein hewani sebangsa 0, lauk, daging, susu. Pak Camat, ibu kepala puskesmas, kepala desa harus memastikan semua ibu hamil mendapatkan asupan protein hewani sebangsa 0, ya, lauk, daging, susu. Itu sebelum kelahiran. Setelah kelahiran, sasarannya adalah barisan 0 sampai 6 bulan harus mendapatkan ASI eksklusif. Pertanyaannya, Pak Camat, jumlah orang 0 sampai 6 bulan ya sebenarnya di tempat Pak Camat. Pak Sekda, kalau tidak sampai ke sana, Bapak jangan berpikir nanti bisa bersertifikat bohong, nggak bisa. Hanya dengan cara itu. Dan itu tercapai kok. Cek kok. Tanyakan tadi, cek kok. Tapi kadang-kadang itu ahli saja Pak. Di mana-mana masyarakat juga ahli mananya. Kenapa ya? Kami sedang melakukan ini supaya semua camat Jawa Barat tahu itu. Sebenarnya jumlah orang. Orangnya apa? Kade kita mendengarnya. Coba teman. Potong-potong. Itu kecamatan. Nah, dari jumlah orang itu sabaraha anu mengkonsumsi ASI eksklusif. Ya. 9% yang diberi susu eksklusif, 9% tidak. Untuk apa? Itu bukan di kampus tugaskan sama dengan camat. Semua kampus itu apa itu? Bukan Pak kampus yang ada di dia. Mana Pak kampus? Mana Pak kampus? Bu kampus mana? Kepala puskesmas.